Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa buat saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya percaya dan berdoa saudara dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Seperti pada judul saudara, kita akan melihat ya. Kami dengan latar belakang yang bukan orang percaya dan diubahkan menjadi percaya itu karena anugerah. Kami tidak pernah ingin jadi orang Kristen. Sekali lagi. Tapi di saat dia, Yesus Kristus Tuhan, Hadda Suratul Mustaqim, Isa Al-Masih anak Maryam itu datang dalam hidup kami berusaha menolak. Berapa kali Dok menolak, Dok? Berapa tahun? 7 tahun terus bersembunyi. 7 tahun terus bersembunyi. Wow, ini cuplikannya saudara, sebentar kita akan lihat kelanjutannya. Nah, judulnya video ini yang saya buat ini adalah dulunya membenci Kristus, tetapi sekarang percaya kepada Kristus. Kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Sangat banyak yang dulunya adalah seorang pembenci kekristenan, bahkan membenci Yesus Kristus, tetapi akhirnya bertobat. Kalau ada yang saat ini sangat membenci kekristenan dan Yesus Kristus, sama seperti Bapak Evangelis Muhammad Paulus Tambunan ini masih pakai nama Muhammad, sama dengan Rasul Paulus ya, juga membenci kekristenan, tapi Yesus datang menemui. Orang mengatakan bahwa yang menemui itu hanya cahaya, dan bukankah cahaya juga bisa menyerupai iblis? Itu keyakinan mereka, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada dalilnya. Tetapi saya percaya, dan saudara pun seiman, kita percaya di dalam Alkitab atau di dalam Bible adalah satu dasar firman Tuhan yang benar untuk mengubahkan setiap manusia. Ketika Yesus itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya, saudara. Amin, amin, amin. Nah, sebentar juga saya akan berdoa buat saudara-saudara yang berkomentar di video saya kemarin. Ya, tapi sebelumnya itu kita melihat kesaksian daripada Bapak Evangelis Muhammad Paulus N. Tambunan, saudara ya. Kita lihat aja langsung. Shalom, satu tubuh Kristus. Saya Rifren Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan. Saat ini sudah berada di kota Dumai. Ini anak rohani saya. Ini nduk kami terkasih, ya kan? Bribka Ika Wulandari, ya kan? Bribka. Ya kan? Beliau anggota dari Polres Dumai. Ya, sama dengan saya latar belakangnya. Dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Menerima anugerah keselamatan dan hari ini menyaksikan Tuhan. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Bersama tulang Licento, kami sedang menikmati sarapan pagi. Indomie goreng, jamur, sarden, dan nasi putih. Karena sebentar kami akan meluncur ke Batam, meneruskan perjalanan kami. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kami dengan latar belakang yang bukan orang percaya dan diubahkan menjadi percaya itu karena anugerah. Kami tidak pernah ingin jadi orang Kristen. Sekali lagi. Tapi di saat dia, Yesus Kristus Tuhan, Hadda Suratul Mustaqim, Isa Al-Masih anak Maryam itu datang dalam hidup kami berusaha menolak. Berapa kali Dok menolak, Dok? Berapa tahun? 7 tahun terus bersembunyi. 7 tahun terus bersembunyi. Dengan identitas Kristus. 7 tahun bersembunyi dengan identitas Kristus. 7 tahun bersembunyi untuk menyatakan imannya kepada dunia bahwa dia adalah sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan, ada keberanian. Saya mengenal dia itu April 2017. Pertama kali saya KKR di kota Dumai. Dari situ kami menjadi keluarga terkasih ya sampai sekarang. Mungkin orang di luar hidupnya, saya orang yang paling dekat bersama istri terkasih. Kamilah papi maminya saat ini yang sangat mengasihi dia. Dimanapun kapanpun dalam medan tempur apapun kami ada. Dan hari ini dia terus menyaksikan Tuhan, menyaksikan Tuhan, dan semuanya Tuhan tuntun, Tuhan ubahkan, dan semuanya ajaib, dan segala sesuatu sedang menuju kesempurnaan di dalam kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 7, saya ingat, segala pencobaan, segala pergumulan itu tujuannya satu, memurnikan imanmu. Untuk apa? Mendatangkan masa yang tepat agar kau menerima pujian, kehormatan, dan kemuliaan di saat waktunya Tuhan dinyatakan, ya kan? Ya, kami sudah nyetir 12 jam non-stop. Kami balik-balik tidur, tapi kami sempat 12 jam itu dari Medan menuju Dumai
kemarin kami sempat tidur di Wuling, ya kan, mission car, ya kan. Bahkan kami sempat fellowship 2,5 jam di 50 ya, bersama hamba-hamba Tuhan di sana, Pak Pendeta di sana, keren. Kita sedang menyiapkan revival dan pemuritan di 50 Kabupaten Batubara. Ini keren banget. Jadi ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lelah untuk menyatakan kasih Kristus. Amin. Kalau kami bisa diubahkan, yang dulu sangat membenci Kristus, apalagi Anda yang sudah lahir sebagai orang Kristen, walaupun itu karena keturunan, ubah paradigmamu. Yes. Kristen adalah panggilan, bukan karena warisan. Yes. Salam kemenangan, terus berkati. Shalom, salam satu tubuh Kristus. Wow. Saudara, kesaksian yang sangat luar biasa dari Bapak Evangelis Muhammad Paulus N. Tambunan. Dia mengatakan bahwa dulu membenci kekristenan, membenci Kristus, saudara, Yesus. Tetapi ketika anak Maryam itu datang dalam hidupnya, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Harus menyerah dan harus percaya kepada Kristus. Nah, kita sebagai orang Kristen hanya bisa berdoa buat saudara-saudara yang terus meremehkan kita sebagai orang Kristen, menghujat Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa, bahkan Yesus mengatakan bahwa dosa ketika menghujat anak manusia diampuni, bisa diampuni. Tetapi ketika menghujat Roh Kudus, itu tidak bisa diampuni. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya menghujat Roh Kudus, meninggalkan iman kita, dan tidak percaya kepada Roh Kudus, sehingga kita masuk di dalam dosa kekal, ya saudara. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita yang terus-menerus mencela kekristenan, mereka mendapatkan anugerah daripada Tuhan, sekalipun mereka menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi saya dan saudara teguh imannya bahwa yang akan menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan percaya kita kepada Dia, bukan dengan segudang pertanyaan yang ada di dalam otak kita. Karena kalau kita punya pertanyaan segudang apa yang kita tahu dan kita bertanya tentang Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa percaya, karena tidak masuk di dalam akal logika kita. Itu sebabnya imanlah yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya akan berdoa buat saudara-saudara seiman yang berkomentar di video saya, ya. Kita percaya bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, saudara, jangan pernah menyerah dalam kehidupan. Ini ada komentarnya sangat banyak, ya saudara. Terima kasih buat Ibu Valen, ya, berkomentarnya yang sangat bagus, positif, dan supportnya. Nah ini saudara, ya, kita berdoa buat anak Excel yang sakit benjolan di bagian yang sangat sensitif, saudara, ya. Tuhan berkati anak Excel yang iman daripada orang yang berkomentar atau ibunya. Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan benjolan yang ada di bagian sensitif anak ini. Tuhan pulihkan sehingga anak Excel kembali sehat dan normal.
Kami berdoa untuk Ibu Remsida yang saat ini mengalami sakit pinggang. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Dia boleh pulih total dan bisa normal seluruh tubuhnya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Uli Nurliana yang mengalami penyakit asam lambung sudah 2 tahun. Tuhan, Bapa, Kau sembuhkan. Biarlah ibu ini bisa normal dan kuat sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa di surga. Bahkan saudara-saudara yang berkomentar di video-video hamba-Mu Tuhan, sakit apapun mereka hadapi saat ini, Tuhan sembuhkan dan Tuhan tolong pulihkan, terjadi pemulihan bagi hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, seruan kami naikkan kepada Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.